Halo teman-teman, kembali lagi kita pada video kali ini. Kita akan membahas terkait dengan contoh soal-soal P3K teknis untuk formasi administrasi perkantoran. Ya, oke ya, kita langsung saja mulai untuk soal yang pertama. Pengadministrasi perkantoran perlu berkomunikasi dengan banyak pihak setiap hari. Komunikasi yang baik dapat membantu menjaga kelancaran kerja. Apa strategi yang paling efektif untuk memastikan komunikasi berjalan lancar? A. Menggunakan pesan singkat untuk semua bentuk komunikasi. B. Mengadakan rapat setiap hari untuk memastikan semua pihak sepakat. C. Menggunakan email dan mendokumentasikan setiap percakapan penting. Atau D. Mengandalkan pertemuan tatap muka untuk semua keputusan. Oke ya, kita jawab soal nomor 1 ya. Jawaban yang tepat yaitu yang C ya teman-teman. Menggunakan email dan mendokumentasikan setiap percakapan penting. Itu ya. Kita lihat pembahasannya. Menggunakan email dan mendokumentasikan percakapan penting akan memberikan catatan tertulis yang bisa dirujuk di masa mendatang. Hal ini penting dalam menjaga transparansi dan akurasi dalam komunikasi. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam mengelola arsip, seorang pengadministrasi perkantoran diharapkan dapat menyusun sistem yang efektif. Manakah dari langkah berikut yang paling tepat dalam menyusun sistem pengarsipan? A. Menyusun arsip berdasarkan abjad nama pengirim ya. B. Menggunakan sistem pengkodean sesuai dengan jenis dokumen. C. Menyusun arsip secara acak untuk menghemat waktu. Atau D. Mengandalkan ingatan pribadi dalam mengatur arsip. Oke ya, kita jawab soal nomor 2. Jawaban yang tepat yaitu yang B ya teman-teman. Menggunakan sistem pengkodean sesuai dengan jenis dokumen. Menggunakan sistem pengkodean yang sesuai dengan jenis dokumen akan memudahkan proses pencarian dan pengelolaan arsip di kemudian hari. Gitu ya. Jadi soal nomor 2 jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya soal nomor 3. Tugas pengadministrasi perkantoran termasuk menyiapkan laporan keuangan bulanan. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan laporan tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan? A. Melakukan perhitungan secara manual. B. Menggunakan aplikasi keuangan dan memeriksa kembali hasilnya. C. Menyerahkan tugas kepada bagian keuangan sepenuhnya. Atau D. Menggunakan data dari laporan keuangan sebelumnya tanpa perubahan. Oke ya, kita jawab soal nomor 3. Jawaban yang tepat yaitu yang mana teman-teman? Yang B ya. Menggunakan aplikasi keuangan dan memeriksa kembali hasilnya. Menggunakan aplikasi keuangan untuk menyusun laporan akan meningkatkan akurasi. Namun, pengadministrasi perkantoran tetap perlu memeriksa kembali hasilnya untuk memastikan tidak ada kesalahan. Ya. Selanjutnya soal nomor 4. Pengadministrasi perkantoran sering diminta untuk menyiapkan dokumen presentasi untuk rapat penting. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan dokumen tersebut relevan dengan kebutuhan rapat? A. Menyalin presentasi dari rapat sebelumnya. B. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait topik rapat. C. Meminta rekan kerja untuk menyiapkan materi. Atau D. Mengandalkan template yang sudah ada untuk menghemat waktu. Oke ya, kita jawab soal nomor 4 ya. Jawaban yang tepat yaitu yang B ya teman-teman.
mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait topik rapat. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait topik rapat akan memastikan bahwa dokumen presentasi relevan dan mendukung tujuan rapat. Gitu ya. Jadi jawaban soal nomor 4 yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 5. Pengadministrasi perkantoran diminta untuk mengevaluasi kinerja sistem administrasi yang digunakan di kantor. Apa metode evaluasi yang paling efektif? A. Melakukan survei kepuasan kepada seluruh pengguna sistem. B. Mengadakan rapat internal untuk membahas sistem. C. Mengamati penggunaan sistem dalam pekerjaan sehari-hari. D. Membaca laporan evaluasi sebelumnya dan mengambil kesimpulan. Oke ya, kita jawab soal nomor 5. Jawaban yang tepat yaitu yang A ya teman-teman. Melakukan survei kepuasan kepada seluruh pengguna sistem. Kita lihat pembahasannya. Melakukan survei kepuasan kepada pengguna sistem akan memberikan masukan langsung dari orang-orang yang menggunakan sistem tersebut, sehingga evaluasi dapat lebih objektif dan tepat sasaran. Gitu ya, jadi soal nomor 5 jawaban yang tepat yaitu yang A. Selanjutnya soal nomor 6. Seorang pengadministrasi perkantoran diharapkan mampu mengelola waktu dengan baik. Bagaimana cara paling efektif untuk menghindari penundaan pekerjaan yang sering terjadi? A. Menyelesaikan pekerjaan yang paling mudah terlebih dahulu. B. Membuat jadwal kerja yang realistis dan patuh pada tenggat waktu. C. Menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan sebelum memulai pekerjaan. D. Mengalihkan pekerjaan yang menumpuk kepada rekan kerja. Oke ya, kita jawab soal nomor 6. Jawaban yang tepat yaitu yang B ya teman-teman. Membuat jadwal kerja yang realistis dan patuh pada tenggat waktu. Kita lihat pembahasannya. Membuat jadwal kerja yang realistis dan patuh pada tenggat waktu akan membantu dalam mengelola waktu secara efektif dan menghindari penundaan pekerjaan. Ini juga memungkinkan pengadministrasi untuk tetap produktif dan efisien. Gitu ya, jadi soal nomor 6 jawaban yang tepat yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam proses penyusunan anggaran kegiatan kantor, pengadministrasi perkantoran perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dengan baik dalam proses penyusunan anggaran? A. Mengirimkan dokumen anggaran kepada semua pihak untuk ditandatangani. B. Mengadakan rapat rutin untuk membahas perkembangan penyusunan anggaran. C. Menunggu inisiatif dari pihak terkait untuk memberikan masukan, atau D. Menyelesaikan penyusunan anggaran sendiri dan meminta persetujuan akhir. Oke ya, kita jawab soal nomor 7. Jawaban yang tepat yaitu yang B ya teman-teman. Mengadakan rapat rutin untuk membahas perkembangan penyusunan anggaran. Kita lihat pembahasannya. Mengadakan rapat rutin akan memastikan semua pihak terlibat aktif dalam proses penyusunan anggaran. Koordinasi yang baik penting untuk memastikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang pengadministrasi perkantoran mendapatkan tugas untuk mengelola surat menyurat yang masuk dan keluar. Manakah tindakan yang paling tepat dalam proses ini? A. Menyimpan semua surat dalam format fisik tanpa perlu digitalisasi. B. Mencatat semua surat yang masuk dan keluar dalam buku catatan manual. C. Menggunakan sistem manajemen surat elektronik untuk mengarsipkan dan melacak surat. D. Mengabaikan surat yang tidak memiliki kepentingan mendesak. Oke ya, kita jawab soal nomor 8. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C ya teman-teman. Menggunakan sistem manajemen surat elektronik untuk mengarsipkan dan melacak surat. Kita lihat pembahasannya. Menggunakan sistem manajemen surat elektronik akan memudahkan dalam mengarsipkan, melacak, dan mengelola surat yang masuk dan keluar. Sistem ini juga mendukung efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan surat. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang
C. Selanjutnya soal nomor 9. Dalam menyusun laporan akhir tahun, seorang pengadministrasi perkantoran harus memastikan data yang digunakan valid dan akurat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menggunakan data dari tahun sebelumnya sebagai acuan. B. Mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memverifikasi kebenarannya. C. Menyusun laporan berdasarkan intuisi dan pengalaman. D. Mengandalkan laporan bulanan tanpa melakukan verifikasi ulang. Oke ya, kita jawab soal nomor 9. Jawaban yang tepat yang mana? Yang B ya teman-teman. Mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memverifikasi kebenarannya. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama yang penting adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memverifikasi kebenarannya. Data yang valid dan akurat merupakan dasar untuk menyusun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu ya, jadi soal nomor 9 jawaban yang tepat yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 10 sekaligus menjadi soal terakhir pada video kali ini. Ketika seorang pengadministrasi perkantoran menemukan kesalahan dalam sistem pengarsipan digital, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengabaikan kesalahan tersebut karena kecil kemungkinan terulang. B. Melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan dan tim IT. C. Mencoba memperbaiki sistem tanpa bantuan tim IT. Ataukah D. Membuat laporan manual sebagai alternatif pengarsipan. Oke ya, kita jawab soal nomor 10. Jawaban yang paling tepat yaitu yang B ya teman-teman. Melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan dan tim IT. Ketika menemukan kesalahan dalam sistem pengarsipan, langkah yang tepat adalah melaporkan masalah tersebut kepada atasan dan tim IT yang berwenang. Ini penting untuk memastikan bahwa kesalahan dapat segera diperbaiki tanpa mengganggu operasional. Oke, teman-teman, jadi itu 10 contoh soal pada formasi administrasi perkantoran. Semoga video ini bermanfaat dan tentu harapan kita semua ya pada ujian nantinya tahap 2 itu bisa memberikan hasil yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Saya kira itu sekian dan terima kasih.